Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih. Pada minggu ini kita akan membahas tentang hudud. Jadi masih melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang zina, hukum-hukumnya, dan mengapa perbuatan zina dilarang. Sekarang kita akan mempelajari hudud yang kedua, part 2, tentang qadzaf. Apa itu qadzaf? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengertian qadzaf. Jadi apa yang disebut dengan qadzaf? Secara bahasa, qadzaf itu artinya melempar. Sedangkan menurut istilah, qadzaf artinya melempar tuduhan zina kepada seseorang di mana seseorang ini dikenal sebagai orang baik-baik. Dan tuduhannya dilakukan atau dilemparkan secara terang-terangan. Jadi kalau ada orang yang menuduh orang lain ini orang yang baik-baik berbuat zina dan tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka dia dikenai hukum qadzaf. Jadi saya ulangi, yang dinamakan dengan qadzaf adalah melempar tuduhan zina atau menuduh seseorang berbuat zina di mana orang yang dituduh tadi adalah orang baik-baik. Di orang yang terpelihara, orang yang benar-benar soleh atau solehah. Dan tuduhannya ini dilakukan secara terang-terangan. Apa hukum melakukan qadzaf? Jelas hukumnya adalah haram. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka akan terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi kalau ada orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina, dia akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Apa hadnya, apa hukumannya bagi orang yang menuduh ini? Kalau tuduhannya itu tidak bisa dibuktikan, atau tuduhannya itu tuduhan palsu, maka yang menuduh akan mendapatkan hukuman cambuk atau dera sebanyak 80 kali. Kalau orangnya orang merdeka. Sedangkan kalau orangnya itu dari kalangan budak, kalau ada budak yang menuduh orang lain berbuat zina tapi tidak bisa membuktikan, maka hukumannya hanya separuhnya, yaitu hanya 40 kali hukuman cambuk. Apa dasarnya dari hukuman ini? Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau ada orang yang membunuh tapi dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, maka cambuklah mereka 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jadi selain mendapatkan hukuman 80 kali cambuk, kesaksian si penuduh, orang yang menuduh sembarangan tadi juga tidak bisa diterima di pengadilan selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Lalu syarat-syaratnya had qadzaf. Kapan seseorang itu bisa mendapatkan 80 kali cambuk tadi? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tuduhan zina benar-benar sesuai aturan syariat. Jadi dia benar-benar menuduh dan tuduhannya tidak bisa dibuktikan. Di asal nuduh saja. Yang kedua, ada 2 saksi laki-laki yang menyatakan bahwa si tertuduh atau orang yang dikatakan berbuat zina tadi adalah orang baik. Jadi, misalnya si A, dia menuduh si B berbuat zina. Lalu ada 2 saksi laki-laki yang mengatakan bahwa si B ini sebenarnya orang yang baik. Maka
yang menuduh si A tadi bisa dikenakan hukuman qadzaf. Yang ketiga, tertuduh adalah orang baik yang tidak berzina. Jadi si B tadi yang dituduh tadi, yang tertuduh adalah orang baik yang benar-benar tidak melakukan zina, tapi dia dituduh. Yang keempat, penuduh balik dan berakal. Jadi pelakunya yang memfitnah tadi, dia sudah balik, berakal, dan tahu konsekuensi dari perbuatannya. Kalau orang gila atau masih kecil, dia tidak bisa dikenai hukuman. Lalu gugurnya had qadzaf. 80 kali cambuk tadi bisa gugur, bisa dibatalkan jika yang pertama adanya li'an. Apa itu li'an? Li'an itu adalah sumpah seorang suami yang menyatakan bahwa istrinya telah berbuat zina. Jadi misalnya si A menuduh seorang perempuan namanya B itu berbuat zina. Tapi si A tidak bisa mendatangkan saksi, tidak ada saksinya, tidak ada buktinya. Tetapi suami si B, suami si wanita tadi menyatakan bahwa memang benar istriku demi Allah telah berbuat zina. Nah, ini namanya li'an. Jadi sumpah atas nama Allah yang menyatakan bahwa si istri telah berbuat zina. Kesaksian si suami bisa menggugurkan hukuman qadzaf dari si A. Jadi si A, dia bukan menfitnah, tapi memang nyata bahwa si B telah berbuat zina. Jadi dia tidak jadi dikenakan hukuman qadzaf karena tuduhannya bukan fitnah, memang kenyataan. Yang kedua, jika tertuduh memaafkan. Si A menuduh si B berbuat zina. Terus tuduhannya tidak bisa dibuktikan, memfitnah. Tapi si B memaafkan, tidak apa-apa, saya memaafkan perbuatannya si A yang telah memfitnah saya. Maka si A bisa dibatalkan hukuman qadzafnya. Hukuman 80 kali cambuknya bisa dibatalkan jika yang korbannya, jika si B yang difitnah tadi memaafkan. Yang ketiga, jika si penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Jadi tadi contohnya kembali ya, si A sama B. A menuduh si B berbuat zina. Dan si A bisa menghadirkan atau bisa mendatangkan punya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Adil di sini maksudnya orang yang benar-benar soleh dan menjalankan perintah Allah, maksudnya gitu. Ada 4 orang saksi laki-laki yang adil yang mereka menyatakan bahwa si B tadi benar-benar berbuat zina. Jadi mereka memang saksi yang adil dan mereka sama kesaksiannya. Itu had qadzafnya bisa dibatalkan. Jadi memang karena si B berarti memang berbuat zina karena sudah ada 4 orang saksi yang menyatakan bahwa si B berbuat zina. Maka si A tidak jadi dikenakan hukuman qadzaf karena yang dia katakan bukan fitnah melainkan kenyataan. Lalu selanjutnya, mengapa qadzaf itu dilarang? Mengapa kok menuduh seseorang berbuat zina itu dilarang? Yang pertama, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji. Jadi agar kita tidak asal tuduh, apalagi tuduhan zina, karena zina itu hukumannya kan berat. Agar orang-orang tidak asal tuduh, boleh menyatakan bahwa seseorang itu berbuat zina jika punya bukti ataupun saksi. Tanpa adanya bukti dan saksi, malah si penuduh atau malah yang melaporkan yang mendapatkan hukuman karena dia berarti melakukan fitnah. Yang kedua, untuk mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Jadi biar adil. Kalau dia salah tuduh, kalau dia fitnah, ada hukumannya. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Kan kasihan kalau misalnya si A sudah nuduh si B sudah tercemar namanya. Di masyarakat kehormatan atau harga dirinya tercoreng. Ternyata tuduhannya salah, ternyata si B ini orang baik-baik.
Nah, untuk menjaga ini semua, dilakukanlah hukuman qadzaf agar seorang tidak asal tuduh. Yang keempat, untuk menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Jadi agar pergaulannya terjaga. Yang terakhir, agar tidak mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Jadi agar tidak asal aja, oh si B ini sudah berbuat zina, agar dia tidak asal mengatakan seperti itu. Cari dulu buktinya, benar apa tidak, diklarifikasi dulu, tabayun dulu. Kalau dia punya bukti, dia punya saksi, baru bisa dilaporkan perbuatannya. Tanpa itu semua, bisa saja tuduhan itu adalah tuduhan bohong. Tuh, mengapa dilarang qadzaf. Mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Jadi tadi kita sudah membahas dari mulai pengertian, syarat, gugurnya qadzaf hingga hikmah dilarangnya qadzaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.